Dan kita juga terima bahwa orang tua tidak harus sempurna. Kalau saya sih prinsipnya kita jadi good enough parent saja. Aku bilangnya gampangnya adalah we build anxiety energy. Kita tuh cemas, anak kita ngapain ya? Anak kita mau nggak ya main ini? Kita buildnya tuh anxiety. Tapi yang harus kita build adalah curiosity. Nah, sekarang bagaimana cara menanggapi tekanan sosial ini kan ada banyak kompetisi nih, ya. Mama ambis, ya kan? Mama ambisius, ya. Ada istilah sekarang ya. Karena ingin anaknya the best, ya kan? Misalnya gitu ya. Tapi jadi kayak membanding-banding. Selamat malam. Sekali lagi, Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, salam kenal. Saya Yudi Hartanto, ya, dari Cipta Aliansi Edukasi, Lembaga Pelatihan Profesi Bidang Spesial Need dan Mental Health. Sudah bersama dengan saya saat ini Ibu Valencia Suhendra sama Pak Andi JG, ya, sudah bersama dengan kita. Mereka berdua adalah Certified Filial Play Coach. Bu Valencia lulus dari University of California Los Angeles. Dia membimbing orang tua melalui filial play coaching untuk memperkuat kepercayaan, komunikasi, dan pertumbuhan emosional, menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak dan orang tua dapat berkembang. Dan Pak Andi JG, seorang profesional coach, filial play coach mentor, play therapist trainee, sebelumnya, tahu nggak teman-teman, profesinya IT, ya, dan telecommunication engineer. Dan di usia 35 tahun, Pak Andi JG memutuskan mengikuti his life blueprint dan berganti profesi sebagai praktisi di bidang parenting dan play therapy. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik emotionally healthy parents karena kami pikir topik ini cocok, ya, untuk dibawakan oleh Ibu Valencia dan Pak Andi JG yang adalah praktisi yang membantu banyak orang tua membangun hubungan dengan anak, ya. Sekarang kita mau bahas nih Pak tentang dan Bu Valen ya tentang emotionally healthy parents, ya. Dalam pikiran banyak orang nggak gampang ya menjadi orang tua. Tapi ada orang tua juga yang merasa idealis ya. Jadi orang tua tuh harus sempurna. Nah, pertanyaan saya, pentingkah kesempurnaan dalam pengasuhan? Bagaimana cara menerima ketidaksempurnaan kalau kita sendiri banyak melakukan kesalahan ya, dan eh, anak kita juga akhirnya melihat ya ketidaksempurnaan kita. Mungkin Pak Andi boleh sedikit sharing ya. Eh, Oke, thank you Pak. Oke, thank you Pak Yudi. Ini kalau ngomongin tentang kesempurnaan tuh kayaknya kita kan nggak pernah ada habisnya. Padahal sering kita dengar ya, nobody's perfect ya, nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kita tuh berlomba-lomba untuk cari kesempurnaan itu. Tapi kalau misalnya sempurna, sempurna tuh definisinya tiap orang tuh akan berbeda-beda tuh. Menurut aku berbeda, mungkin menurut yang lain di sini juga akan berbeda. Sempurna tuh seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita bilang idealis mungkin ya. Kalau misalnya ideal, ideal, ideal untuk siapa? Ideal untuk saya kah? Ideal untuk mereka kah gitu. Karena tiap orang tuh punya value keluarganya masing-masing. Jadi menurut aku yang sempurna itu adalah yang sesuai dengan value keluarganya mereka, keluarga kamu. Jadi misalnya di sini kamu punya value dari keluarga kamu sebelumnya. Terus kamu menikah. Nah, nikah, suami kamu juga punya value sendiri tuh dari keluarganya. Pas ketika kalian ketemu, kalian bikin value baru. Nah, value itu yang menurut aku adalah kesempurnaannya bagaimana kalian menjadi orang tua. Mungkin value-value itu akan menjadi value yang baru lagi itu. Yang aku sering dengar bahwa orang anak-anak millennials ya dan Gen Z ini dia bisa melihat mana value-value dari keluarganya yang menurut dia udah nggak relate lagi sama dia dan menurut dia itu kayaknya udah deh itu tuh value yang kurang baik atau tidak baik itu bisa ya. Kalau kurang baik itu bisa diperbaiki, kalau tidak baik itu bisa ditinggalkan. Jadi kesempurnaan itu balik lagi sih kepada mereka. Yang jadi pertanyaannya adalah udah udah atau belum kalian ngobrol sama pasangan? Udah belum
value kamu tuh apa, value suami apa, diobrolin gitu. Dari value itu nanti kan turunannya menjadi apa? Menjadi ada kayak batasan-batasan, kayak boundaries, aturan. Dulu ada satu klien aku tanya, aturan di rumah gimana tentang, waktu itu tentang menggambar ya. Terus ibunya bilang, kalau aku sih kalau menggambar ya harus di kertas, di buku, di kanvas terserah sih. Tapi kalau anak dia mau menggambar-gambar di dinding, ya nggak boleh gitu. Bapaknya bilang, ya boleh lah, anak boleh dong. Nah, itu dalam satu keluarga aja, ibu dan bapak udah punya value yang berbeda tuh. Ya makanya perlu Ya, banget untuk ngobrol. Jadi kesempurnaan tuh ngobrol dulu sih, Pak Yudi menurut ya, aku. oke. Jadi komunikasi antara pasangan, ya, tentang aturan maupun value dalam keluarga ya, untuk selalu dibicarakan sampai ada kesepakatan ya, kalau saya pikir ya. Jadi anak tidak bingung ya dengan value yang diajarkan di dalam keluarga. Ya, jadi menarik ya. Kita dengar sekarang dari ibu nih, ya kan, dari perspektif ibu. Bagaimana cara orang tua melepaskan ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri dan anak? Oke ya, jadi saya mau mulai. Untuk melepaskan ekspektasi yang tidak realistis itu, kita perlu sadari dulu dan evaluasi ekspektasi yang ada. Yang dimaksudnya itu adalah kita bertanya sama diri sendiri, ekspektasi yang kita tempatkan pada diri kita dan anak-anak, apakah itu berasal dari mungkin masa kecil kita yang dibesarkan oleh orang tua yang mengharapkan kesempurnaan, misalnya, atau mungkin dari sisi sosial ya, kita ngeliat Instagram atau ngeliat sosial media yang kayaknya oh kita harus jadi kayak gitu juga gitu. Dan apakah keinginan kita untuk membuat kita dan anak kita itu memang karena diri kita sendiri, karena memang kita ingin yang terbaik dari diri kita. Gitu ya, jadi yang pertama mempertanyakan dulu. Nah, dan juga perlu diperhatikan apakah ekspektasi ini sesuai dengan usia dan perkembangan anak saat itu juga. Jadi ada teori satu ya dari Erik Erikson, bisa dilihat nanti habis ini bisa di Google, itu tentang psikososial, teori psikososial development. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat juga di sana apakah ekspektasi kita itu memang sesuai dan wajar menurut usia anak kita. Jadi nggak, eh, maksudnya mestinya udah level 2 tapi kita mengharapkan dia level 10 kan kasihan juga anaknya. Dan kita juga kasihan karena mereka juga kan nggak akan sampai ke sana. Oke? Dan yang kedua, fokus pada proses bukan pada hasil. Kita ini harus ada kayak perubahan pemikiran ya dari yang tadinya berfokus kayak saya kasih contoh. Misalnya anak naik sepeda. Nah, kita bukan bilang anak saya nggak bisa naik sepeda, tapi anak saya sedang belajar naik sepeda. Karena hidup ini berkelanjutan terus, ya, kita akan terus belajar kan, kita nggak pernah berhenti belajar. Jadi yang kita harapkan hasil itu jangan terlalu dipikirkan nanti jadi stres, karena akan selalu ada tingkat yang akan kita capai gitu ya. Dan saran saya juga kita harus fokus juga dengan merayakan hal-hal kecil. Jadi jangan hanya merayakan hal-hal besar kalau anak kita juara satu atau kalau kita berhasil dipuji orang. Kadang-kadang mungkin anak kita udah berusaha semampunya, misalnya nilainya kurang bagus, jadi kita apresiasi kamu sudah berusaha semampunya. Jadi dia akan juga jadi pribadi yang mau terus bekerja keras, bukan hanya mikir aku hanya berhasil kalau aku sudah dapat nilai bagus. Itu ya contoh di sekolah. Dan yang ketiga, pahami bahwa setiap anak unik. Nah ini yang eh, saya kadang-kadang ya karena banyak kegiatan sosial media yang makin lama makin populer ya. Jadi kita tuh ada kecenderungan untuk membandingkan anak kita dengan orang lain, bahkan membandingkan diri kita sendiri sama mungkin orang-orang orang tua lain di sosial media. Ini untuk sosial media bisa juga sumber tekanan itu dari eh, misalnya ibu-ibu di sekolah atau bapak-bapak di sekolah ya kita ikut ngebandingin. Nah, yang kita mesti pikirkan itu anak kita ini seorang individu yang ya dia tuh orang ini gitu loh. Dan kita harus menghargai itu karakter-karakternya dia, kita cari tahu kelemahannya dia, apa yang mesti diperbaiki, kekuatan-kekuatannya dia apa. Jadi berfokus pada diri anak itu sendiri, jadi dia juga merasa dihargai sebagai manusia. Oke?
Dan kita juga terima bahwa orang tua tidak harus sempurna. Kalau saya sih prinsipnya kita jadi good enough parent saja, karena saya nggak capek juga kalau selalu pengen jadi sempurna gitu ya. Em, dan juga kesalahan itu kan bagian dari kehidupan. Jadi nggak apa-apa buat salah selama kita selalu menjadi yang lebih baik lagi. Pelan-pelan nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet gitu. Oke? Dan berlatih self compassion. Nah, berarti self compassion ini kita mesti biasakan bicara ya sama diri kita sendiri. Kita punya internal voice itu suara yang ada di pikiran kita. Saat kita bicara itu harus seperti teman baik yang lagi menyemangati temannya yang lagi berjuang. Ya memang jadi orang tua itu berat. Dan nggak apa-apa, it's okay. Kan kita masih berusaha. Ini bukan the end of it gitu loh. Dengan cara itu kita akan menguatkan, oke nggak apa-apa, I'm still processing, it's fine. Ya, sering-sering juga me time, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang menyenangkan, jadi hidupnya nggak monoton dan cepat burn out. Oke. Dan juga bicarakan ekspektasi dengan profesional atau komunitas. Ini sesuatu yang saya pikir juga harus selektif ya, komunitas apa yang dimaksud dan profesional apa. Profesional misalnya orang-orang di bidang pendidikan atau coaches atau play therapist gitu ya. Jadi kita tuh tahu lah kira-kira nih ekspektasi kita tuh realistis apa enggak. Dan komunitasnya juga yang suportif, bukan yang ngebanding-bandingin. Oke. Dan pesan saya terakhir, melepaskan ekspektasi bukan berarti kita menyerahkan aja gitu loh, nggak mau usaha lagi. Melainkan kita buka ruang untuk anak kita juga, untuk tahu kalau misalnya nggak usah sempurna juga nggak apa-apa, kita tetap menerima dia apa adanya. Dan dari situlah hubungan kita dengan anak bisa jadi nyata ya, bener gitu loh. Oke, terima kasih Pak. Wow, kayaknya lengkap banget ya kita ya. Dapat perspektif ya tentang bahwa jadi orang tua itu nggak harus sempurna. Ya, kita perlu menerima kelemahan kita, ya, keterbatasan kita, karena kita belum belajar sebelumnya, nggak ada sekolah jadi orang tua, ya. Jadi kita perlu juga berkembang, ya, memberikan kita kesempatan untuk berjalan, berproses juga ya sebagai orang tua, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini antara orang tua yang sibuk, ya, gimana membagi waktu, kira-kira mengenai kualitas dan kuantitas waktu. Mana yang lebih penting dalam membangun koneksi dan bagaimana cara memaksimalkan keduanya nih, ya. Silakan Pak Andi JG, ya. Oke, thank you, Pak. Ini Ya, kayaknya obrolan banget ya. ya. Aku nggak punya banyak waktu buat anak, tapi aku pengen berkualitas. Yang penting berkualitas kan. Nggak apa-apa kan kalau misalnya waktunya sebentar gitu. Misalnya kuantitasnya sebentar, sedikit gitu. Jadi sebenarnya kualitas sama kuantitas itu penting banget sih. Kita ngomongin kualitas deh ya. Memang misalnya ada, sekarang tuh ngerti banget sih bahwa ini berbeda banget dengan tahun. Aku pernah baca bukunya bahwa berbeda banget dengan tahun 60 70. Di tahun sekarang itu kualitas hidup tuh memang perlu ditingkatkan. Ya caranya adalah orang tua, jadi lebih banyak orang tua yang bekerja keduanya saat ini ya dibanding zaman dulu gitu. Karena untuk bisa mendapatkan kualitas in certain quality gitu ya, di kualitasnya di sini tuh nggak bisa tuh kita yang kerja misalnya satu orang aja. Aku pingin anak sekolah aku, sekolah anaknya tuh sekolahnya di sini, di A misalnya. Levelnya segini. Nah, kalau misalnya kerjanya cuma ibunya atau bapaknya aja itu nggak akan dapat. Makanya ngerti banget kalau zaman sekarang tuh orang tuh waktunya sempit untuk anaknya gitu. Nah, tapi di dalam kesempitan itu kita punya tuh harusnya punya kualitas. Bagaimana kualitas ini bikin kita deket sama anak bondingnya ya. Dalam waktu misalnya aku cuma punya 15 menit dulu atau 10 gitu, 10 menit lah dalam sehari. Ya, tapi kamu harus tetap harus berkualitas. Itu di kualitasnya. Berarti kuantitas nggak perlu dong. Nah, kuantitas perlu karena setiap 10 menit yang kamu gunakan dalam sehari itu tuh kuantitasnya harus banyak. Berarti hari besoknya juga harus ada lagi tuh. Nah, predictable bahwa aku akan ada buat kamu setiap hari, anak pun akan ngerasa nyaman. Jadi kalau misalnya untuk predictable, rutinitas, itu perlunya ada quantity di situ. Perlu ada waktu yang memang kita spend buat anak kita. Jadi kualitas dan kuantitas itu penting banget keduanya. Jadi saling menguatkan. Kualitasnya ada, tapi waktunya sedikit. Tapi itu dilakuin tiap hari. Nah itu juga menjadi sebuah kuantitas gitu. Seperti itu Pak Yudi.
kayaknya keseimbangan ya jadinya ya. Heeh. Jadi bukan mana yang lebih banyak, berapa ya, tapi yang seimbangnya bagaimana anak terpenuhi kebutuhannya dalam hal perhatian, dalam hal empati ya, memahami perasaannya ya oleh orang tuanya. Thank you, Pak Andi ya. Nah, sekarang kita Oke, lebih, boleh aku tambahin nggak? ada ide, silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau sekarang juga di klien aku juga cukup banyak yang memang di rumahnya itu bukan hanya dia, tapi juga ada mbaknya ya di rumah, ada neneknya atau kakeknya gitu. Nah, bagaimana kualitas ini tuh juga bukan hanya dimiliki oleh orang tuanya, tapi juga bisa dikenalkan dengan eh, orang tua. Jadi satu rumah tuh punya mindset yang sama gitu, kualitasnya sama. Salah satu contohnya gini deh, ada misalnya anak, dia tuh haus gitu. Dia bilang, aku haus gitu. Terus ibunya tahu bahwa ini tuh adalah teaching moment gitu. Aku harus mengajarkan anak gitu. Terus dia bilang gini, kamu haus. Kamu kalau haus gimana? Ya minum. Oke, minum pakai apa? Minum di botol. Oke, botolnya di mana? Botolnya di sana. Kan anak jadi problem solver tuh ya. Itu kan respon yang berkualitas buat anak ya. Eh, oh iya ya kalau aku haus. Ya, yang kita bangun adalah mentalnya bahwa bagaimana dia menjadi problem solver. Terus di rumah misalnya ada mbak, aku haus, oh haus sama mbaknya diambilin botol, ini minum gitu. Nah, anak kan nggak jadi problem solver. Nah, bagaimana sih kualitas itu kita spread ke semua anggota keluarga. Jadi kepada siapapun dia, aku haus, neneknya kan jawab, oke kalau kamu haus gimana? Ya minum, minum di mana gitu. Jadi perlu juga si kualitas ini juga bukan hanya dimiliki oleh primary caregivernya bapak atau ibu atau misalnya di situ ada supporting system, ada nenek, ada mbak, terus punya mindset yang sama. Iya, ada supir juga ya. Oh iya iya betul. Bisa di, dilatih, ditrain ya. Jadi support sistemnya semakin kuat ya untuk Iya. anak kita ya. Nah, sekarang hal-hal praktis ya, mungkin kayak activity yang sederhana apa saja yang bisa dilakukan bersama anak untuk mempererat ikatan emosional tanpa harus mengeluarkan banyak biaya atau tenaga. Nah, mungkin ibu-ibu nih kayaknya ya, cocok ya jawab. Iya, nah ini saya dulu pernah taruh di Instagram saya. Karena saya tahu nih, kan saya ibu-ibu juga. Yang kayak Bapak bilang, penting banget nih yang cepet kan, karena kita sibuk ya semuanya. Nah, biasanya kita bisa nih main yang tanpa gadget lagi nih ya. Main game-game jadul itu loh, kayak ular tangga, atau apa ya, yang kayak Dominos, atau main Ludo, main Monopoli, itu ya, itu kan enak tuh ya kalau main sambil, ya kalau lagi nggak ngapa-ngapain biar nggak screen time berkurang. Atau juga bisa dilakukan main petak umpet sama anak. Misalnya 2 kali aja, yuk kita main petak umpet 2 kali kita gantian. Kayak gitu kan cepet tuh. Dan juga nggak mengeluarkan biaya apapun. Main tebak-tebakan juga bisa sama anak. Cari resep atau masak bareng. Sekalian ngajarin anak juga untuk up dia punya skill juga ya. Misalnya motorik skillnya juga bisa jadi dilatih. Dan have fun sama mamanya dan papanya. Ya. Dan bisa juga pretend play, pura-pura jadi untuk mengasah kreativitasnya pura-pura jadi bajak laut atau pura-pura jadi detektif. Terus kita main aja batasin waktunya jadi biar nggak terlalu melebar. Jadi dikasih tahu dulu di awal, oke kita mau main cuma 10 menit nih, yuk kita main pura-pura apa, yuk main apaan gitu. Dan juga bisa jadi Picasso together nih kita bisa gambar bareng. Udahnya cuma kertas sama alat gambar. Jadi kan fun gitu ya, bisa gambar apapun, main tebak-tebakan gambar kan juga bisa. Oke. Jadi kayak ya, eh, Bapak Ibu, banyak hal permainan tidak perlu beli atau yang mengeluarkan uang ya. Dulu kita ingat nggak waktu kita masih kecil ya, banyak kan main permainan tradisional itu anak sekarang perlu diajarin. Nah, jangan lupa ya. Dulu kita fun, happy, main sama teman-teman kita. Anak-anak kita perlu dapatkan pengalaman itu juga. Nah, mungkin ini hal-hal yang praktis yang Bapak Ibu bisa take away ya untuk anak-anak juga di rumah ya permainannya. Nah, selanjutnya nih agak berat-berat nih supaya kita lebih mendalami lagi nih ya. Bagaimana Andi JG cara menciptakan rutinitas keluarga yang mendukung koneksi emosional. Karena kita mau bicara tentang healthy emosional nih, kan pada malam ini ya.
tanpa merasa monoton atau membebani? Ya, silakan, Andi. Iya. Oke. Aku dapat banget tuh kalau misalnya gimana sih biar kalau main tuh kita rutin. Tapi kita ngomongin dulu ke rutinitas ya, rutin. Jadi anak tuh perlu banget rutinitas. Kalau anak yang TK, SD itu perlu banyak banget rutinitas biar dia ngerasa dirinya aman dan nyaman. Contohnya aku di rumah tuh punya jadwal anak aku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi dari rutin itu dia ngerasa aman dan nyaman. Nyamannya dapat tuh ya. Misalnya sekarang aku harus ngapain sekarang ya? You have your schedule, kata aku. Terus dia baca dulu tuh. Oh iya, hari ini aku bukan waktunya nonton. Nah, dari situ dia ngebangun kayak kalau kita bilangnya adalah bosen ya. Tapi karena otak kita tuh nggak bisa tuh untuk diem gitu. Kayak otak kita untuk eh, kayak perlu stimulasi untuk melakukan biar terpenuhi gitu kebutuhan otaknya. Nah, tiba-tiba anak aku tuh bikin pedang-pedangan sendiri, eh, bikin yang sebelumnya kayak kok dia bisa ya bikin kayak gitu? Karena udah nyaman tuh, karena dia udah punya jadwal. Jadi yang paling penting pertama adalah bikin jadwal dulu deh buat anak. Nah, jadi rutinitas itu penting banget buat anak untuk merasa dirinya nyaman dan aman. Karena dia tahu habis sekolah aku, oh iya habis sekolah aku futsal. Oh habis sekolah aku kayaknya, oh ada math gitu misalnya. Jadi nyaman tuh. Nah, untuk monoton itu kata siapa? Seringnya tuh kita point of view itu dari kita, bukan dari anak gitu. Aku bilangnya gampangnya adalah we build anxiety energy. Kita tuh cemas, anak kita ngapain ya? Anak kita mau nggak ya main ini? Kita buildnya tuh anxiety. Tapi yang harus kita build adalah curiosity. Nah, anak kita misalnya, oke, oh kamu lagi sedang suka apa? Aku lihat kamu banyak kertas di meja gitu. Kita curiosity, bukan anxiety. Ngapain anak aku ya? Kok banyak kertas gini gitu. Jadi bangun tuh, ya curiosity. Lihat dari point of view anak. Nah, kalau misalnya kita di filial tuh kan ada tuh skillnya satu adalah fokus ke anak ya. Fokus ke anak tuh biar kita bisa ngeliat dari sisi anak, point of view anak. Kalau misalnya bocorannya dalam filial tuh kita main sehari cuma 15 menit ya. Fokus sama anak, misalnya kita lagi belajar fokus sama anak 15 menit. Itu latihannya hanya 15 menit di main sama anak. Sebenarnya praktiknya itu seharian tuh kita bisa fokus sama anak. Jadi mainnya tuh kayak main doang fokus sama anak. Enggak cuma doang, tapi itu whole day kamu akan fokus sama anak. Ya, kalau salah satu klien aku juga ada, setelah dia filial play 12 session, dia promosi di tempat kerjanya. Karena ketika dia udah ngerti tentang anaknya, energi yang selama ini dia anxiety itu ya, anxiety energinya dia, anak aku ngapain, anak aku mau apa ya ini ya. Aduh, gimana tuh. Akhirnya jadi energinya tuh curiosity, percaya sama anaknya, dia put trust di situ. Akhirnya energi yang sebelumnya ke anak dia alihkan ke pekerjaannya lebih baik. Anaknya udah punya jadwal nih. Aku akan main sama bapak jam 7. Bapaknya dari jam 7 pagi udah bikin jadwal juga. Oke, aku jam 7 nih akan main sama anak aku. Berarti kerjaan aku akan selesai di jam ini. Aku nggak boleh ngobrol banyak sama teman aku. Biasanya abis makan siang ngegosip. Ternyata orang tuanya juga bertumbuh. Orang tuanya berproses. Kita ngelihatnya anak monoton ada jadwal. Enggak. Tapi kitanya juga bertumbuh. Kita menjadi lebih baik lagi. Kita punya jadwal yang yang lebih tepat ya gitu. Dan kita akhirnya punya hobi. Tadi makanya Pak Yudi bilang, udah ada me time belum ya pas di awal? Nah itu penting banget. Karena kamu sebagai pribadi itu punya banyak peran. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak dari ibu kamu, sebagai suami. Nah buat diri kamu udah punya belum? Nah ketika kamu nggak punya rutinitas, kadang-kadang orang bilang monoton ya buat anak. Nah ketika punya rutinitas, kamu juga nanti punya untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa ngeliat tuh dari anak, oh seperti itu. Dan kamu juga ngelihat ke diri kamu, oh aku juga perlu. Itu Pak Yudi. Ya, tipsnya sederhana ya. Punya jadwal yang diketahui oleh seluruh keluarga ya, papa, mama, anak, dan akhirnya anak merasa secure ya, karena predictable ya. Jadi anak tuh malah jadi kayak happy ya, dan merasa aman. Nah sekarang bagaimana cara menanggapi tekanan sosial ini kan ada banyak kompetisi nih ya. Mama ambis ya kan, mama ambisius ya ada istilah sekarang ya, karena ingin anaknya the best ya kan misalnya gitu ya, tapi jadi kayak
membanding-banding. Jadi gimana nih cara kita bisa melepaskan diri ya dari tekanan sosial yang seperti saya sudah bilang tadi dengan percepatan era digital ya kita jadi tahu ini ada banyak hal-hal di luar sana yang bisa dijadikan perbandingan. Ya, pertama-tama kita tuh mesti sadari perbandingan itu nggak realistis sama sekali. Karena oke, kalau kita ngomongin perbandingan itu kan di antara diri kita dengan orang lain. Ya. Nah, orang lain itu kita kan datangnya dari latar keluarga yang berbeda, dengan kekuatan ekonomi yang berbeda, dengan value family yang berbeda. Jadi sebenarnya itu seperti membandingkan apel sama jeruk ya, nggak akan nyampe-nyampe, karena terlalu banyak perbedaan. Ya, jadi mendingan nggak usah dibanding-bandingin gitu. Nah, terus fokus pada nilai dan tujuan keluarga sendiri. Seperti yang Pak JG sudah bilang tadi, kita mesti bicarain tuh sama keluarga kita. Sebenarnya apa sih value keluarga kita ini? Apakah kreativitas? Apakah untuk menjaga kesehatan? Apakah kita hanya ingin anak kita bahagia aja? Kita menyerahkan semuanya, semua kegiatannya diarahkan ke arah situ. Ya, atau pengen punya quality time. Jadi kita nggak ngelihat orang lain, kita fokus sama keluarga inti kita sendiri dengan berdiskusi. Ya, kita juga batasi penggunaan teknologi yang memicu perbandingan. Nah, saya rasa ini kalau buat orang dewasa udah banyak lah ya pasti yang punya self control. Nah, kita juga harus menyaring mana sumber informasi yang membuat diri kita kayaknya lebih terbangun untuk mencoba ya menjadi hal yang lebih baik. Ada juga kan yang malah menimbulkan perasaan nggak enak gitu, kok kayaknya aku nggak sebagus dia gitu loh. Kalau misalnya belum bisa mengatasi perasaan seperti itu, saya sarankan mungkin untuk sedikit mengabaikan aja ya konten-konten seperti itu karena tidak kondusif dan konstruktif untuk keluarga kita. Bangun jaringan dukungan support system yang sehat. Apa yang dimaksud dengan support system yang sehat? Itu adalah misalnya nih, kita punya grup teman-teman yang sama-sama saling membangun, bukan mengkritik atau membandingkan. Jadi yang sama-sama, aduh aku kok anakku hari ini kok makannya susah banget. Terus daripada si orang temannya itu bilang, oh iya ya kok kayak gitu sih anak kamu. Nah tapi carilah teman yang, oh iya teman aku juga nih anakku susah makan. Aku pernah dengar anaknya susah makan, terus kita bisa nih kita pakai cara-cara ini. Jadi lebih membangun gitu loh. Kita juga nggak ngerasa sendirian. Dan juga seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita latih self compassion, kita berbicara dengan lembut dan penuh cinta kepada diri kita sendiri. Karena kita ini orang tua adalah sebagai suatu kontainer ya yang menuangkan air ke anak kita. Jadi internal kita itu pun juga harus sehat dan penuh cinta. Jadi kita juga bisa menuangkan cinta ke anak kita. Oke. Dan juga jadikanlah perbandingan sebagai bahan refleksi bukan tekanan. Membandingkan itu tidak selalu buruk. Kadang-kadang bisa juga menjadi sesuatu yang inspiratif. Aku pengen jadi seperti ini karena aku merasa aku kayaknya ada potensi juga untuk ke sana dan juga kayaknya pengen nih jadi orang yang lebih baik. Nah, tapi ya sekali lagi harus hati-hati jangan sampai perasaan inspirasi itu malah jadi sesuatu yang menjatuhkan kita, menjatuhkan mental kita, ya. Nah, di sana ada satu kata-kata ya, kalau kita melihat orang lain, kita jangan merasa jadi kompetisi. Kita juga harus berpikir kalau mereka itu indah, tapi kita juga indah dengan cara kita sendiri. Iya, ini sangat inspiratif ya, Bapak Ibu ya, bahwa bahwa sekalipun kita banyak challenge ya sebagai orang tua, tetapi kita bisa loh terus belajar ya dari bahkan tekanan ya, semakin memahami diri kita sendiri sampai akhirnya kita sehat secara emosi ya, kita tahu siapa kita sebenarnya ya kan, dan kita jadi kayak realistis dengan parenting dan membantu anak kita juga terpenuhi ya kebutuhannya secara emosi dengan baik. Nah, sekarang saya mau kembali lagi ke Pak JG ya. Aku mau Bagaimana komen cara? dulu dong, tadi bagus banget tuh. Oh Quote ya, terakhirnya boleh bagus tuh, silakan. Pak. Quote Gimana? terakhirnya bagus ya, bahwa Ya, mereka indah kita itu ngelihat ya. orang indah, bahwa kita juga indah ya. Itu tuh kayak apa ya, refleksi ke diri sendiri bahwa ya kita juga indah loh gitu kan. Itu deep banget sih buat aku. Menghargai ya, respect ya, bahwa orang lain bisa punya caranya sendiri untuk ya menjadi orang tua yang baik gitu loh. Cukup baik ya bagi anak mereka tanpa harus membanding-bandingkan dan menjadi tekanan ya untuk kita sebagai orang tua. Nah,
Sekarang bagaimana JG ya cara menyeimbangkan antara memberikan dukungan dan membiarkan anak belajar dari kesalahan mereka sendiri. Nah, ini bapak-bapak nih kayaknya cocok ya menjawab pertanyaan ini ya. Ini jawabannya akan banyak banget karena tiap tiap anak apa tiap stage-nya tuh beda-beda tiap stage anak ya. Ini aku mau cerita nih. Jadi kita in general menjadi orang tua gitu kita pakai parenting head tuh tiga tuh. Jadi tiga parenting head tuh. Coba kamu lihat nih umur anak kamu sekarang berapa? Itu yang harus kalian gunakan. 0 sampai 12 tahun itu pakai controller, kita kontrol tuh. Kita kontrol anak kita. Apa yang kita kontrol? Ya tadi value family kita. Yang tadi kita diobrolin dengan suami ya atau dengan ngomong dengan istri itu adalah value kamu yang harus kamu tanaman ke anak. Kamu kontrol anak kamu untuk hal yang bersifat value. Ya misalnya norma agama, norma sosial, norma hukum yang menurut kamu itu adalah value kamu harus tanaman ke anak. Misalnya, ada beberapa teman aku yang memang secara adat tuh misalnya kalau nikahan harus pakai baju warna merah dan emas misalnya. Nah itu value keluarga. Tapi kalau anaknya nggak mau, ya kamu harus tanamkan bahwa itu harus. Tapi kalau misalnya kalau aku sih sama istri, ya nggak apa-apa sih anak pakai piyama juga. Yang penting dia nyaman gitu. Jadi ya itu bukan value keluarga ya itu boleh. Jadi kamu jadi kamu harus kontrol anak kamu sesuai dengan value yang kamu udah obrolin dengan pasangan. Kalau belum, obrolin dulu sama pasangan. Tapi aku juga di sini tunjukin tuh di controller ada tipis-tipis coach, pelatih. Nah, kita juga jadi pelatih sama anak kita. Bantu anak untuk bikin keputusan-keputusan yang memang tadi kan ada tanya kita mendukung tuh sampai mana sih? Kita membantu anak sampai mana? Nah, kalau di level 0 sampai 12 tahun, coachnya tuh tipis-tipis kayak kamu mau pakai baju apa? Yang low risk, ya, yang resikonya rendah-rendah gitu. Misalnya dia mau pakai sepatu warna apa terserah dia. Misalnya aku kalau misalnya ke sini mau pakai sendal yang ini ya boleh gitu. Anak belajar untuk memilih. Tapi kita harus ada hal yang kontrol itu. Anak masuk TK atau SD, nggak bisa tuh anaknya kamu bawa. Sayang kamu mau masuk TK yang mana? Nggak bisa anak, nggak nyampe otaknya belum nyampe gitu. Nggak mungkin anak bilang, Bu kayaknya aku cocoknya di IB sih, karena aku tuh project based banget. Aku tuh play based banget. Aku cocoknya ke IB deh Bu, atau enggak Montessori. Enggak, anak belum bisa gitu. Yang tahu tuh orang tua. Kita ngeliat anaknya, oh anak aku emang cocoknya di sini. Oh belajar banget. Oke deh, aku mau dia ke Cambridge. Kayaknya kuat banget sih kalau di Cambridge gitu. Nah, anak nggak bisa ya. Paling kalau misalnya diajak ke SD, mana? Yang perosotannya bagus atau yang mainannya banyak. Jadi kontrol anak dengan value-value yang bagus. Kemudian di umur 13 tahun, nah umur 13 tahun anak udah belajar diajak ngobrol tuh udah bagus. Secara kognitif, secara diajak ngobrol secara verbal itu lebih baik daripada di sebelumnya. Nah ini udah bisa diajak ngobrol, nah kita berubah menjadi coach. Kita ganti topi, jadi pelatih. Nah, kita nggak mulai tidak mengarahkan anak yang benar-benar mengarahkan. Biarin anak untuk punya kayak decisionnya sendiri. Salah satu contohnya misalnya dia masuk SMP, dia ikut banyak itu kelas, ada renang, ada math, ada debat, semua misalnya. Kita sebagai orang tua nggak bisa bilang, kamu basket aja udah gitu. Nggak bisa gitu, tapi kita ngobrol sama anak. Kan kita jadi pelatih tuh. Sayang, ini jadwal SMP kamu, ini les kamu, menurut kamu yang mana? Dia nyari tuh. Oh iya mah ternyata nggak bisa semua ya. Aku kayaknya debat bahasa Inggris mau ditinggalin deh. Karena menurut aku lebih penting di sini sini. Anak tuh belajar. Jadi kalau yang bener-bener decisionnya yang low risk itu ya udah dia tentuin sendiri. Tapi kalau yang udah high risk, kamu bantu anak untuk bisa mendapatkan keputusan yang baik. Jadi kualitasnya tuh harus baik tuh. Nah, juga di umur 13 itu aku ditulisnya di atas tuh ada individuation, fase individuation dari 13-18 tahun. Dari 3 sampai 18 tahun, anak tuh lebih percaya Taylor Swift, lebih percaya Justin Bieber daripada ibu dan bapaknya. Dan itu harus terjadi. Karena bagaimana dia melihat dirinya sendiri terpisah dari orang tua, ya individuasi, bagaimana dia punya community sendiri dengan teman-temannya. Jadi dia lebih percaya orang tuanya daripada lebih percaya teman-temannya daripada orang tuanya, lebih percaya sama musik yang dia suka suka lebih suka siapa Dewa 19 misalnya kalau zaman aku gitu. Ya kan lebih percaya. Dan itu harus terjadi, nggak boleh enggak. Biasanya aku contohnya paling gampang adalah keluarga aku sendiri. Pas masuk fase individuation itu aku inget banget adik aku 3 SMP nih ya, dia 3 SMP, tiba-tiba datang ke rumah.
Mah, kayaknya aku pengen jadi anak pang deh, kata. Apa reaksi ibu aku? Boleh. Lagi pada fase individu, ibu aku bilang, boleh. Tapi kamu nggak mabok, kamu tetap sholat, dan ingat, kamu mandi. Karena anak pang biasanya nggak mandi. Terus adik aku, iya, oke. Ibu aku kenapa kasih? Karena di fase controller, fondasinya nempel tuh. Kamu nggak mabok, kamu tetap sholat, kamu pulang ke rumah dan kamu mandi. Terus kata adik aku, oke. Nggak lama dia pulang ke rumah bawa jaket punk sama ibu aku dijahitin tuh. Di sininya ya apa? Punk is not dead lah, kaum marginal, politik sucks, gitulah. Yang ngejahit ibu aku. Lama-lama dia punya duit beli stud-stud besi ditempel-tempelin. Yang masangin siapa? Bapak aku. Tapi itu nggak berlangsung lama. Setahun kemudian dia berubah lagi. Dia ngomong lagi ke ibu, mah, aku pengen jadi anak ska katanya. Berubah tuh, tiba-tiba pakai jas, pakai dasi, celananya ketat banget sampai kalau masukin celana tuh dia harus pakai kresek kakinya karena biar licin. Saking susahnya celana pensil, sepatunya Converse yang diikat keras. Kata ibu aku apa? Boleh, tapi sholat pulang ke rumah, gitu sama. Karena fondasinya bagus. Nah, ketika berhasil di fase individuation ini, adik aku tuh punya kepercayaan diri, berani mengambil keputusan dan konsekuensinya. Akhirnya pas dia kerja, di umur 21 tahun, dia kerja tuh, karena dia D3, dia pergi ke Brebes. Tiba-tiba dia orang Bandung, tapi dia pengen kerja di Brebes tuh. Dia pergi ke Brebes, dia jadi HR untuk sekitar 200 satpam. Dan dia sendiri, bayangin, dia harus ngehandle 200 orang, bisa loh. Yang maaf ya, mungkin secara pendidikan nggak terlalu tinggi ya. Tapi dia bisa loh. Adik aku ngehandle seorang sebanyak itu. Karena di fase individuationnya berhasil. Berbeda dengan saya. Kalau saya di fase individuation lebih percaya orang tua aku daripada teman-teman aku. Aku nggak berani ngambil keputusan sendiri. SMP, SMA, kuliah semuanya dipilihin sama orang tua. Akhirnya pas kuliah selesai, aku nanya, aku kerja apa? Karena pas fase individuation aku ngambil keputusan sendiri, bingung. Terus aku jadi engineer. Setelah 10 tahun aku nggak kemana-mana. Aku tetap jadi engineer aja. Nggak tetap staff. Bahkan aku nggak ke manajer selama 10 tahun. Karena fase individuationnya gagal. Setelah 10 tahun, di 10 tahun itu aku mencoba untuk berubah. Bahkan untuk mutusin makan siang apa, aku nggak bisa. Aku akan telepon istri aku, sayang, aku makan apa ya? Ditunjukin sama istri aku, ya udah makan pecel lele katanya. Aku makan pecel lele, ih nggak enak. Apa yang aku lakuin? Aku salahin istri aku. Ini pilihan istri aku, bukan pilihan aku. Nggak mau aku ambil konsekuensinya. Ya karena itu fase individuation gagal. Akhirnya bertumbuh, istri aku bilang, sayang kayaknya nggak bisa deh kita hidup gini terus. Kamu kalau makan siang sendiri deh. Akhirnya aku sendiri selama 3 bulan aku makan di makan Padang di tempat itu. Kalau nggak kikil ayam bakar, udah. Saking takutnya ngambil keputusan sendiri untuk pindah. Tapi selama 10 tahun aku berkarir, akhirnya di tahun ke-11 aku berhasil tuh keluar untuk menjadi lebih baik. Aku jadi pegawai terbaik di Jakarta. Di Jakarta tuh ya. Tahun berikutnya aku pegawai terbaik se-Indonesia. Tapi kan perlu 12 tahun ya aku untuk bisa seperti itu. Nah, aku nggak mau di sini orang-orang tua yang di sini, please kamu support anak kamu ketika di fase individuation. Tapi ingat, fondasinya harus kuat banget. Makanya sekarang anaknya 0 sampai 12 tahun, fondasinya kuat, kuat, kuat. Nanti mau kemana pun dia akan kuat, gak akan geser. Nah, nanti pas di umur 25 tahun, kita ganti topi jadi konsultan. Karena anak tuh prefrontal cortex, ya sekitar 25 tahun, mungkin ada yang 27, 24 ya. Aku ambil tengah-tengahnya aja sekitar 25 tahun. Orang tua menjadi konsultan. Nggak ngomong kalau nggak ditanya. Ada kan orang tua yang, ih anaknya kok satu, nambah dong. Ih rumah kamu kok di Cibubur sih? Sini lah di Depok. Kok gini sih? Kok kamu pindah kerja? Kok resign? Wah, nggak ada kan orang tua kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak. Ya ada lah ya orang tua seperti itu ya. Nah, kenapa kita jadi konsultan? Karena prefrontal cortex kita udah matang. Kita bilang hardware-nya udah siap nih, otak kamu sudah matang. Nah, tadi udah dilatih sama orang tua kamu. Ya, anak-anak itu udah dilatih itu sama orang tuanya ngambil keputusan. Akhirnya kalau anak udah umur 25 tahun, keputusannya tuh wah mateng banget. Ngelihatnya tuh udah jauh banget. Tapi ada kok orang yang lewat 25 kok ambil keputusannya kurang baik.
Karena orang tuanya mungkin pas dia 13 sampai 25 nggak jadi pelatih. Tetap kontrol. Enggak, ini tuh support anak kamu gitu untuk mengambil keputusan. Nah, jadi setelah konsultan, udah kita nggak nanya-nanya lagi. Makanya kalau aku pribadi ya, kalau ada yang mau nikah, lebih baik setelah umur 25, prefrontal cortexnya udah matang. Gitu sih. Gitu. Jadi level kamu support anak atau gimana atau enggaknya gimana, nah itu sesuai umur. Controller, tipis-tipis jadi coach, kemudian jadi consultant. Itu Pak Yudi. Ya, wah panjang nih ya, Pak Andi kayaknya menguasai banget nih. Karena dari hidup sendiri nih, pengalaman hidup sendiri ya. Jadi apa ya, menjadi keyakinan ya, pentingnya anak itu bertumbuh, berkembang sesuai dengan usia. Jadi orang tua mengambil peran yang tepat ya. Parenting head ini penting ya. Nah, gimana cara orang tua menjaga kesehatan mental diri sendiri agar tetap bisa hadir dan terkoneksi dengan anak tanpa merasa terbebani? Jadi gimana nih cara kita jaga kesehatan mental? Oke, jadi kita tuh harus pertama kenali dan validasi perasaan diri sendiri. Kita sering-sering tanya sama diri kita, aku tuh sebenarnya lagi ngerasa apaan sih? Marah. Yaudah deh, kalau aku marah, mendingan aku jangan deal sama itu dulu. Aku pergi dulu menyendiri sampai aku bisa tenang, baru aku kembali lagi ke masalah itu. Nggak apa-apa kok. Kita boleh ambil waktu selama mungkin yang kita mau, asal kita tuh responnya nanti positif ke anak ya. Dan ke diri kita sendiri juga, kita kasih waktu, kita bersabar dengan diri kita sendiri. Dan juga kita luangkan waktu untuk diri sendiri nih, me time ya. Me time tiap orang itu berbeda-beda. Ada klien saya yang me time itu dengerin rock music pas banget tapi pakai Bluetooth. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wajah me time semua orang tuh beda-beda. Kita ada yang suka cabut rumput malah kadang-kadang. Gitu. Nah, kita juga mesti batasi overthinking dan perfeksionisme. Tolong bersabarlah sama diri sendiri. Overthinking itu kita yang penting kita pada saat ini kita berusaha sebaik mungkin dan kita apresiasi diri kita. Nggak usah merasa kita harus yang this, that gitu ya. Kita berusaha sebaiknya. Kalaupun saat itu nggak bisa usaha sebaiknya karena kapasitas kita mungkin nggak maksimal, it's okay, nggak apa-apa. Kan masih ada hari esok untuk coba lagi. Oke, and then kita minta dan terima dukungan dengan ngomong, misalnya dengan pasangan atau dengan orang-orang di rumah, seperti yang Pak Jegi bilang tadi, kita minta dukungan sama mereka. Aduh, aku kayaknya jam segini nggak bisa nih, aku suka pusing jam segini, aku mau istirahat. Boleh nggak kamu gantian jagain anak? Gitu loh. Jadi nggak kita kita terus kita jangan menaruh semua beban menjaga anak atau keluarga itu di pundak kita sendiri. Ya. Lalu juga kita tetapkan batasan boundary yang sehat. Biarpun dengan anak sendiri ya, itu kita harus ada boundary ya, kita harus ada waktu kita sendiri ya, dia sendiri juga. Dan juga kita harus belajar to say no. Kadang-kadang kalau ada orang yang minta tolong sama kita, it's okay kok untuk bilang maaf ya, kayaknya aku lagi nggak sempet, nggak bisa. Jangan semuanya iya-iyain, nanti kita jadi capek sendiri dan nggak akan menguntungkan siapapun. Nah, dan juga jadikanlah perawatan diri ya, me time, self care sebagai gaya hidup, bukan reaksi. Yang saya maksud dengan reaksi itu seperti ini. Banyak klien-klien saya juga ya, yang ibu-ibu dan bapak-bapak yang eh, sangat passionate sekali nih jadi orang tua, sampai nggak memikirkan dirinya, burn out, minum obat Panadol, atau kadang-kadang nggak malah masuk rumah sakit juga ada gitu loh. Jangan sampai kita ke fase si burnout ini, karena di tengah dari kita baik-baik saja sampai burnout sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dengan gaya hidup yang sehat, atau me time yang banyak, atau komunikasi dengan pasangan atau dengan orang-orang di keluarga. Jadi jangan sampai pol gitu, baru kita mau berubah. Jadi pelan-pelan kita ubah, perlahan-lahan. Oke, karena waktu juga ya. Jadi sebagai orang tua jangan menyerah kalau kita menemukan tantangan ya sebagai orang tua dalam membesarkan anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang sempurna, kita bisa terus belajar dan berkembang ya. Kalau memang teman-teman membutuhkan support ya, sekarang di Indonesia sudah ada loh profesi namanya filial play coach mentor. Nah ini Bu Valen dan Pak Andi JG
mereka sudah mengambil training certified ya untuk menjadi parents coach ya dengan pendekatan bermain yang mana itu aman dan efektif untuk anak ya, memenuhi kebutuhan anak dan membantu anak mengekspresikan dirinya. Jadi kalau ada yang mau menghubungi Bu Valen bisa DM di @connectiveplay.id ya Pak JG di IG Bumina Kami ya, Bumina Kami. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin dapat informasi lebih banyak tentang program filial play coaching bisa WA saya ya, di saya chat aja ya 081760288863. Ya, saya Yudi dari Cipta Aliansi Edukasi. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa memberikan insight yang bermanfaat. Sebagai orang tua perlu tetap merawat diri sehingga kita bisa lebih sehat secara emosi dan mental sebagai orang tua dan kita bisa lebih memahami kebutuhan emosi anak, sensitif, hadir dan memberikan dukungan sebagai good enough parent karena tidak ada orang tua yang sempurna. Ya.